Dalam keadaan force major atau bencana apapun, mau itu dari kalangan politik, selebriti, warga sipil, yang namanya bantuan tidak ada kata pencitraan. Yang namanya bantuan, bantuan. Yang namanya membantu, membantu. Pencitraan adalah asumsi terhadap siapa yang melihat dan siapa yang menilai. Mau itu politisi siapapun, mau itu tersangkanya pun yang datang ke situ, mau itu penyebabnya perusahaan tersebut. Kalau sudah namanya bantuan, kita tanggapi dulu baiknya bantuan. Jangan kita lihat misalnya ada perusahaan A datang ke situ yang membuat kesalahan, dia jadi seolah-olah membantu, reboisasi, bantuan, dibilang pencitraan. Yang namanya bantuan tetap bantuan. Bahkan Pak Menteri Menko datang kemarin ke sana melakukan bantuan dan koordinasi langsung dianggap sebuah pencitraan. Siapa lagi? Siapapun pejabatnya, mungkin Raja Juli Antoni kemarin datang ke situ melakukan bantuan dianggap pencitraan. Kita lupa bahwa yang namanya bantuan kita harus highlight dulu adalah bantuannya, bukan citra atau pencitraannya. Saya kurang setuju. Yang namanya keadaan bencana alam tidak ada satupun di dunia ini yang menginginkan mengalami tersebut. Ayahanda Zulhas berhati yang sangat mulia. Saya tahu dia tidak pernah beliau tidak pernah melaporkan orang-orang yang menyebarkan fitnah, membuatkan meme. Itu adalah hak demokrasi masyarakat, dan beliau tahu bahwa dia adalah seorang pejabat yang saat ini siap untuk dikritik, diberikan masukan, dan dijadikan bahan meme pun gak ada masalah selama itu tidak menyanggung suatu hal yang sensitif. Oke. Bang, ya. Ya gua aja yang nanya gimana? Jangan rebutan. Iya. Coba mungkin menanggapi bencana yang telah melanda saudara kita di Sumatera, mungkin sebagai public figure seperti apa menanggapi? Terutama saya pribadi dan keluarga mengucapkan turut berduka cita dan belasungkawa terhadap saudara-saudara kita yang ada di Sumatera sampai dengan Aceh. Siapapun tidak ingin ada bencana, dan saat ini sudah terjadi bencana, mari kita merenung bahwa jangan sampai ini terjadi kembali. Adakah keinginan lu untuk berdonasi ke sana, atau lu pengen mengunjungi musibah itu seperti apa? Alhamdulillah, hari pertama saya mendengar kejadian tersebut, saya sudah melakukan donasi, tapi memang tidak saya publikasikan. Dari dulu saya kalau melakukan donasi tidak pernah mempublikasikan. Pernah satu kali hanya untuk yayasan kanker yang saya memang harus digunduli pada saat dulu. Cuman kalau kemarin ditanya ada keinginan untuk donasi apa enggak, saya sudah melakukan itu dengan keluarga saya. Kemarin nggak ikut bareng sama Pak Ketua, Pak Zulhas, sama tim yang lain ke sana? Kebetulan saya tidak dapat agenda untuk berkunjungan ke sana mendampingi Bapak. Yang berkunjungan ada teman-teman yang lain yang dapat kesempatan di sana. Oke, lebih di kondisi kayak gini kan banyak sekali orang yang mau membantu. Ya. Mungkin ada kasus ini adalah ketika semua berbondong-bondong ke Sumatera Ya. untuk membantu, tapi ada juga oknum-oknum yang mencari kesempatan di luar ini sendiri. Sorry itu sih, pencitraan, bahkan mengambil keuntungan gitu kan dengan oknum, ternyata bukan buat kesana pribadi gitu. Hal-hal kayak gini gitu. Apalagi dia yang disinggung pejabat ya. Ya. Dalam keadaan force major atau bencana apapun, mau itu dari kalangan politik, selebriti, warga sipil, yang namanya bantuan tidak ada kata pencitraan. Yang namanya bantuan, bantuan. Yang namanya membantu, membantu. Pencitraan adalah asumsi terhadap siapa yang melihat dan siapa yang menilai. Mau itu politisi siapapun, mau itu tersangkanya pun yang datang ke situ, mau itu penyebabnya perusahaan tersebut. Kalau sudah namanya bantuan, kita tanggapi dulu baiknya bantuan. Jangan kita lihat misalnya ada perusahaan A datang ke situ yang membuat kesalahan, dia jadi seolah-olah membantu, reboisasi, bantuan, dibilang pencitraan. Yang namanya bantuan tetap bantuan. Bahkan Pak Menteri Menko datang kemarin ke sana melakukan bantuan dan koordinasi langsung dianggap sebuah pencitraan. Siapa lagi? Siapapun pejabatnya, mungkin Raja Juli Antoni kemarin datang ke situ melakukan bantuan dianggap pencitraan. Kita lupa bahwa yang namanya bantuan kita harus highlight dulu adalah bantuannya, bukan citra atau pencitraannya. Saya kurang setuju. Yang namanya keadaan bencana alam tidak ada satupun di dunia ini yang menginginkan mengalami tersebut. Jangan pernah kita anggap bantuan adalah sebuah framing pencitraan. Influencer datang ke sana, silahkan datang, dia melakukan konten, dia melakukan bantuan. Yang dilihat tolong bantuannya dulu, baru yang lain-lain.
Kita jangan menjustifikasi orang yang sudah melakukan sebuah bantuan dianggap pencitraan. Kasihan. Niat baik orang sudah membantu. Kalau bukan kita, siapa lagi? Nanti kalau seperti itu nggak ada orang yang satupun yang mau membantu, termasuk politisi, termasuk influencer ataupun artis. Jangan pernah berasumsi bahwa pencitraan lebih duluan daripada bantuan. Artinya lo ingin pencitraan itu dihilangkan dulu lah, kita fokus kepada korban-korbannya seperti itu. Bukan. Kita menanggapinya jangan menganggap itu adalah sebuah pencitraan, tapi anggaplah itu adalah sebuah bantuan dulu yang dianggap adalah kemuliaan dan kemanusiaannya dulu. Jangan dianggap pencitraannya. Saya tidak membela siapapun, ya. Dalam kondisi bencana, ada bapak saya, Pak Zulhas, orang yang saya anggap ayah saya yang menikahkan saya, datang sana melakukan sebuah bantuan, mengangkat sebuah beras, dianggap pencitraan. Mereka lupa bahwa beliau datang ke situ membawa sebuah bantuan. Dia di situ membawa sebuah kebijakan, Bulog diminta untuk melakukan 2 kali lipat dari stok yang saat ini ada. Siapa yang bisa melakukan itu? Beliau. Apakah masyarakat bisa melakukan itu kebijakan? Tidak bisa, ada otorisasinya, mereka otorisasinya di situ. Anggaplah sebuah bantuan itu tidak datang. Terus siapa yang mau lakukan? Jangan sampai kita persepsinya terbalik-balik. Terimalah dulu bantuannya, lihat dulu kemanusiaannya, framing-framing lainnya jangan didahulukan, jangan sampai terbalik. Tapi ada yang beranggapan bahwa pengangkutan dulu dilakukan oleh Pak Zulhas. Kamu dapat izin dari Pak Zulhas itu seperti apa? Kalau saya melihat klarifikasi yang dilakukan oleh Ayahanda Zulhas di tempatnya Denny Sumargo semua sudah jelas, sudah lengkap bahwa beliau memberikan Tesonilo adalah sebagai tata ruang, bukan perizinan. Namun kementerian selanjutnya saat ini baru terjadi. Siapa yang salah? Biar pihak yang berwenang mengusut dan menyatakan siapa yang bersih. Kalau melihat sosok Ferel di sana kan jadi ramai juga Yeah. dari perbincangan. Kalau sendiri melihat bagaimana itu? Yang namanya Verrel Bramasta saat ini mempunyai tanggung jawab menjadi DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat. Dia datang atas nama pribadi, atas nama Dewan Perwakilan Rakyat. Fashionnya dia dikritik, tapi apakah ada orang yang melihat nilai bantuannya dia yang dia lakukan ke situ? Sekali lagi, siapapun, mau itu Ferry Irwandi, mau itu Verrel Bramasta, mau itu Zulkifli Hasan, mau itu Raja Juli Antoni, jangan dilihat sebuah kameranya dulu, framing pencitraannya, tapi lihat bantuannya dia melakukan apa. Ferry Irwandi melakukan 10 miliar, luar biasa. Mas Gibran, Wapres, mengapresiasi tersebut. Itu adalah bukti bahwa masyarakat kita kuat. Jangan kita justifikasi. Saya juga kurang setuju ada anggota dewan yang bilang orang yang sok-sokan itu, gitu kan. Jangan kayak gitu. Beliau orang biasa bisa mengumpulkan 10 miliar, melakukan bantuan, lalu di framingnya yang negatif. Sama, Pak Zulhas juga melakukan sebuah bantuan, mengkali lipatkan 2 bantuan Bulog dengan kapasitas dia, otoritas dia, tapi di framing angkat beras. Verrel Bramasta sebagai anggota dewan, yang bukan dapilnya dia, masih mau datang. Pertanyaan saya, yang anggota dewan dapil yang situ, kan nyatanya ada malah bupati yang malah umroh. Gitu loh. Ini kan sebuah bencana, kita nggak ada yang mau gitu loh. Jangan pernah sekali-kali melihat sebuah framing pencitraan, tapi lihatlah bantuan apa yang dia datang. Berarti sempat ngechat Ferel nggak nanya kondisi mungkin setelah dapat bulian dari masyarakat? Sejauh ini sih so far nggak ada masalah ya gitu. Saya cuma komunikasi, bro, yang semangat, niat baik kamu adalah datang ke situ dengan bantuan, karena memang beliau adalah sosok public figure yang melekat di dalam dirinya, fashionnya memang sudah fashionable, ya sudah, mau gimana gitu. Tapi ada sisi positifnya bahwa masyarakat di sana melihat sosok Ferrel datang membawa sebuah bantuan dengan rombongan. Itu satu poin yang penting. Di sana sekali lagi kita nggak bisa Ya, prediksi atau apapun lah ya. Kita hanya bisa mencegah. Sekarang yang dilakukan oleh Pandawara adalah mencoba untuk mencegah terjadinya puluhan tahun lagi nanti Ya. dengan cara membuat membeli hutan. Bang Densu udah. Kamu gimana tanggapannya? Saya setuju. Gerakan positif harus kita dukung. Kalau itu dimulai dari masyarakat sipil, bisa berkolaborasi dengan pemerintah, nanti akan lebih baik. Ada masyarakat yang melakukan reboisasi, ada undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga tata kelola daerah.
bisa dibilang itu tata ruang nanti. Tidak boleh ada izin konsesi, tidak boleh ada izin penebangan, tambang dan lain-lain, villa dan lain-lain. Kan luar biasa. Itu pernah dilakukan oleh salah satu pengusaha yang membeli hutan di Amazon. Dia melakukan itu dan berkolaborasi dengan pemerintah setempat. Di sekitarnya dijadikan daerah khusus, daerah yang tidak boleh jadi tata ruang yang lain selain adalah untuk penghijauan. Kamu sepakat berarti ya? Sepakat, sepakat. Kalau ada coba untuk Kalau bahasa anak mudanya, goceng pertama gue ikut. Nah, karena tujuannya bagus gitu loh. Gitu. Terkait Pak Zulhas dijadikan meme, ada pembahasan nggak sih Pak Zulhas itu akan menindaklanjuti yang membuat meme itu? Ayahanda Zulhas berhati yang sangat mulia. Saya tahu beliau, dia tidak pernah koreksi. Beliau tidak pernah melaporkan orang-orang yang menyebarkan fitnah, membuatkan meme. Itu adalah hak demokrasi masyarakat dan beliau tahu bahwa dia adalah seorang pejabat yang saat ini siap untuk dikritik, diberikan masukan dan dijadikan bahan meme pun gak ada masalah selama itu tidak menyanggung suatu hal yang sensitif. terakhir pemulihannya pasti akan panjang ya. Trauma healing, pembangunan lagi segala macam. Sebagai anak muda harapan apa sih ke depannya untuk menghalau. Kita nggak bisa Ya. menghalau bencana, tapi paling tidak apa sih yang harus dilakukan dan harapannya? Sebagai anak muda, kalau kita bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Pandawara, Ferry Wandi, itu adalah good movement. Tapi juga sebagai anak muda, gue ingatkan juga, ayo kita juga melek politik, karena masa depan kita itu kalau tidak dari anak muda, nanti pejabat-pejabat itu lagi yang melakukan itu. Saya sedang belajar di politik, makanya suatu saat kalau saya dapat kesempatan, saya udah tahu apa keinginannya anak muda itu. Makasih ya. Terima kasih. Gitu ya. Thank you, bro.